Risikonya memang besar karena Indonesia jadi tidak mendapatkan keuntungan hasil ekspor. Tapi karena nyali itu tadi, Pak Jokowi tetap memilih dan memihak rakyat yang diutamakan. Apa kabar koalisi perubahan? Jadi mengusung Anies atau mau bubar saja nih? Ditulis oleh Widodo SP dari SeaWorld.com. Pernah saya katakan terdahulu bahwa ini kawin paksa. Kawin paksa ini kemungkinan besar bukan hanya cerai, tapi belum kawin beneran itu sudah bisa cerai, ambiar, pisah. Saya akan langsung bertanya ke Bang Willy. Bang Willy, Nasdem, Demokrat, PKS sudah membentuk tim kecil. Sudah ketemu terus, foto-foto disebar ke media, tapi belum ada tanda-tanda jadi ikatan koalisinya. Masalahnya di mana sih Bang Willy? Nggak ada masalah sih. Oke, jadi nggak ada masalah. Oke, kalau nggak ada masalah kenapa nggak langsung deklarasi aja? Apa kabar koalisi perubahan? Apakah sudah mulai berubah pikiran untuk meninggalkan Anies Baswedan secara berjamaah? Kok tampak adem ayem saja? Dan belum deklarasi duet bakal Capres dan Cawapres sampai menjelang Lebaran ini? Beberapa pertanyaan usil tadi pantas dilayangkan buat mempertanyakan niat koalisi perubahan yang kabarnya diusung Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat. Dengan anak bawang Partai Umat yang belum juga mendeklarasikan duet kelompok mereka untuk Pilpres 2024 nanti. Padahal piagam kerjasama sudah mereka tanda tangani. Tetapi karena sosok Cawapres belum jelas, masih buram dan belum ada kesepakatan, itulah yang nampaknya menunda deklarasi bersama kelompok ini. Nah, sedikit mengutip bagian dari 6 butir kesepakatan dalam piagam kerjasama ala koalisi perubahan, diantaranya berisi poin-poin berikut ini. Pertama, menyatakan komitmen membentuk koalisi dengan nama Koalisi Perubahan. Yang kedua, mendukung Anies Baswedan sebagai capres di pemilu 2024. Ketiga, memberi mandat sepenuhnya kepada Anies untuk menentukan cawapresnya. Juga memberi ruang seluas-luasnya untuk menjalin komunikasi dengan partai politik lainnya. Namun yang jelas gak salah jika lantas komitmen kesepakatan dari koalisi perubahan kini mulai diragukan dengan beberapa catatan yang dianggap sebagai penyebab yang tidak bisa diabaikan, antara lain: pertama, adanya kasus hukum soal korupsi BTS yang menyenggol Sekjen Nasdem. Kedua, keluarnya elit partai sejak Nasdem mengusung Anies karena dianggap langkah mundur. Ketiga, bebasnya Anas Urbaningrum yang diprediksi akan bikin perhitungan. Keempat, banding kubu Muldoko terkait keabsahan Partai Demokrat yang bisa bikin SBY nggak tenang. Kelima, logistik sudah terpakai banyak, tapi elektabilitas Anies masih mentok. Keenam, potensi melawan koalisi 5 partai plus PDIP yang memperberatkan Anies buat menang kalau nekat diajukan. Ketujuh, peluang bersatunya PDIP dan Gerindra mengusung Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar yang bisa bikin peluang Anies tamat. Kedelapan, potensi dibukanya kembali Formula E yang bisa menyibukkan Anies dan membuat citranya tercoreng. Mungkin satu-satunya harapan bagi Anies adalah adanya kelompok massa yang loyal dan fanatik mendukung Anies. Ibarat kata, yen ora Anies ora nyoblos, meski jumlahnya cuma segelintir juga. Percaya pada politisi atau elit partai mungkin malah bisa jadi bumerang buat kans Anies. Karena kita tahu orang ini diusung agaknya buat dimanfaatkan saja, bukan karena punya kemampuan dan kans buat menang Pilpres 2024. Jadi kita tunggu saja kapan bubarnya koalisi ini. Atau kalau mau nekat jalan terus, ya kita lihat saja nasib koalisi yang dimulai oleh Nasdem ini akan seperti apa kelak. Bagaimana menurut Anda? Faktor apakah yang menahan mereka untuk deklarasi bersama? Begitulah kura-kura. Hari ini di satu titik dan saya minta kepada Pak Kapolda dan jajarannya untuk melihat U-turn yang lain yang seperti ini sehingga secara bertahap bisa mengurai kemacetan. DPRD DKI geram dengan era Anies, dukung keputusan Heru Budi hilangkan trotoar di Simpang Santa. Tuyul Anies langsung mencak-mencak, pasang benteng, tantang, adu data. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Jangan mengkritik, ya sebenarnya kalau saya baca di medsos kok terlalu mendiskreditkan Pak Gubernur ya. Sangat-sangat tidak realistis kritiknya. Saya yang tahu persis di situ. Kalau di situ tidak direkayasa jam-jam tertentu,
ada penumpukan dari 3 arah. Dari Jalan Wijaya numpuk, dari Jalan Gunjit numpuk juga, dan dari Senopati numpuk. Ya namanya juga tumbuh, ya pasti akan ada fase di mana itu ada kemacetan karena ada kegiatan pembangunan. Tapi sesudah pembangunan itu selesai, maka insya Allah itu akan menjadi tempat yang leluasa. Komisi D DPRD DKI Jakarta mendukung keputusan PJ Gubernur Heru Budi Hartono menghilangkan trotoar di kawasan pertigaan lampu merah Santa, Jakarta Selatan yang dibangun era mantan Gubernur Anies Baswedan. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Idam Mahmudah mengaku sepakat dengan keputusan Heru Budi membongkar trotoar. Meskipun dibangun era Anies Baswedan dengan biaya mahal, saya sangat sependapat dengan Pak PJ Gubernur kalau memang mengevaluasi menata kembali trotoar yang memang kita sudah buat dengan harga yang begitu tinggi, begitu mahal. Tapi karena memang sangat mengganggu perjalanan masyarakat. Menurut Ida, trotoar yang dibangun pada masa kepemimpinan Anies tersebut memang seharusnya dibongkar dan ditata ulang. Pasalnya, Ida memang menyaksikan pembangunan trotoar itu sejak awal karena membuat jalan di sekitarnya menjadi menyempit guna mendorong warga naik transportasi publik. Saya tidak mengerti periode kemarin itu pembangunannya memang sangat ngaco dan waktu kita mintai keterangan di rapat kerja bahwa alasannya itu untuk mengurangi orang agar tidak menggunakan kendaraan pribadi. Makanya trotoarnya diperbesar. Kan tidak lucu solusinya, bukan jalannya dipersempit dijadikan trotoar. Tapi adalah bagaimana caranya ada jalur-jalur yang memang dibuat lancar tidak ada kemacetan, ungkapnya. Loyalis Anies Baswedan Ges Khalifah menyoroti pernyataan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Idam Mahmudah yang menilai pembangunan trotoar di era Anies hanya kebijakan mengada-ada dan memang harus dibongkar. Dia menantang politisi PDIP itu adu data soal trotoar yang dibangun pada masa kepemimpinan Anies tersebut. Hal itu disampaikan Ges Khalifah dalam akun Twitter pribadinya pada Senin 17 April 2023. Ingin tahu kalau berhadapan langsung dengan beradu data? Bukan soal orangnya, tapi kedudukannya sebagai anggota DPRD. Itu butuh diuji kepantasannya mewakili warga Jakarta. Kalau ada media yang memfasilitasi, gue siap adu data dengan dia. Yang tugasnya mewakili warga Jakarta, tambahnya. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara terkait pembongkaran trotoar atau jalur pedestrian dan jalur sepeda yang dibangun mantan Gubernur Anies Baswedan di kawasan Pasar Santa, Jakarta Selatan. Heru Budi menjadikan trotoar dan jalur sepeda sebagai jalan raya agar kemacetan di Simpang Santa semakin berkurang. Ia pun mengaku akan memfasilitasi semuanya. Jalur sepeda difasilitasi oleh Dishub DKI. Mudah-mudahan tidak ada yang terlupakan dan tidak ada yang terabaikan. Kita fasilitasi semua untuk mengurangi kemacetan, kata Heru kepada wartawan di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Sebelumnya diketahui, kebijakan penjabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membongkar jalur pedestrian atau trotoar di kawasan Pasar Santa, Jakarta Selatan dianggap sebagai setback atau langkah mundur bagi pembangunan DKI Jakarta yang selama ini ramah lingkungan. Saat ini jalur pedestrian dan sepeda di Jalan Santa itu sudah disulap menjadi jalan raya demi memperlancar lalu lintas kendaraan bermotor di kawasan tersebut. Penghancuran trotoar menjadi jalan raya jelas sangatlah setback, ujar Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus dalam keterangannya di Jakarta pada Ahad 16 April 2023. Menurut Alfred, semestinya pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan PJ Heru mempertahankan yang sudah dikembangkan oleh periode sebelumnya, sehingga masyarakat ibu kota dapat memanfaatkan fasilitas non-motorized transport atau NMT dengan maksimal. Anggota fraksi PDIP DPRD DKI itu menegaskan pembongkaran trotoar menjadi jalan yang dilakukan PJ Heru adalah hal yang tepat. Dia pun tidak segan-segan memuji kebijakan PJ Heru yang berani tersebut. Sekali lagi saya sebagai Ketua Komisi D fraksi PDIP memberi apresiasi kepada Pak PJ Heru. Trotoar-trotoar yang memang sangat mengganggu masyarakat dan menjadi keluhan masyarakat bukan kepentingan pribadi menurut saya harus dievaluasi dan dibongkar. Ternyata kebijakan PJ Heru tersebut ramai disorot di lini masa Twitter. Dia banyak mendapat kecaman lantaran mengubah trotoar menjadi jalan raya demi memperlancar arus lalu lintas. Dia pun dianggap lebih mewadahi kendaraan pribadi daripada pedestrian. Pada saat itu, salah satu pengguna sepeda motor bahkan sempat berteriak kepada petugas gabungan Dinas Perhubungan.
atau Dishub DKI dan Ditlantas Polda Metro Jaya karena putar balik yang biasa dilewati sudah ditutup. Gak efektif nih, kata salah satu pengguna sepeda motor yang berteriak ke arah Heru saat sedang meninjau lalu lintas. Sementara itu, BJ Heru mengatakan wajar saja jika ada warga yang tidak setuju dengan rekayasa lalu lintas di kawasan Santa. Ya, dari 100, satu yang bicara itu biasa. Sekarang kita mau untuk kepentingan lebih besar atau untuk perorangan? Jajaran Polda Pemda DKI kan semua kan memperhatikan itu, kata Heru. Bagaimana kalau menurut Anda?